Jakarta Timur adalah nama sebuah kota administrasi di bagian timur daerah khusus ibu kota Jakarta. Pusat pemerintahannya berada di Cakung. Di sebelah utara, ia berbatasan dengan kota administrasi Jakarta Utara dan Jakarta Pusat. Sedangkan di sebelah timur ia berbatasan dengan Bekasi. Kota ini di bagian selatan berbatasan dengan kota Depok. Dan di sebelah barat ia berbatasan dengan kota administrasi Jakarta Selatan. Jumlah penduduk kota Jakarta Timur di tahun 2018 adalah 3.111.928 jiwa dan Jakarta Timur memiliki 10 kecamatan dan 65 kelurahan. Jakarta Timur juga memiliki beberapa pondok pesantren yang bisa menjadi pilihan. Langsung saja, ini dia pondok pesantren terbaik Jakarta Timur versi Gumelar Ferdiansyah Pratama. Sembilan, Pendidikan Diniyah Formal Minhajur Rosyidin International Islamic Boarding School. PDF MIIBS Jakarta berdiri kokoh di Jalan SPG 7 nomor 17, RT 5 RW 9 Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur, daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Kementerian Agama memandang bahwa pendidikan di bawah Kementerian Agama saat ini belum mampu menghasilkan kader-kader ulama yang memiliki kemampuan handal dalam penguasaan Al-Quran, Al-Hadis, dan ilmu-ilmu pendukungnya. Oleh karena itu, pemerintah melalui Kementerian Agama bekerja sama dengan pondok-pondok pesantren membuat program pendidikan diniyah formal. Pendidikan diniyah formal merupakan pendidikan formal berbasis pondok pesantren bertujuan mewujudkan kader ulama intelektual dan intelektual ulama. PDF Minhajur Rosyidin International Islamic Boarding School merupakan yang pertama di DKI Jakarta, diresmikan oleh Menteri Agama Republik Indonesia pada tanggal 1 Agustus 2016. Visi pondok ini adalah mewujudkan generasi yang takwa kepada Allah, cerdas, terampil, sehat jasmani dan rohani, serta bertanggung jawab pada agama, bangsa, dan negara. 8. Pondok Pesantren Tapak Sunan. Pondok ini adalah sebuah pesantren yang berada di tengah perkampungan dan lingkungan yang heterogen baik dalam segi mata pencaharian maupun dari segi kebudayaan. Keberadaan pondok ini berjalan melalui proses yang sangat panjang. Awalnya merupakan kelompok pengajian di langgar atau musola-musola di wilayah DKI Jakarta yang dipimpin oleh Kiai Haji Dr. Handes Muhammad Nuruddin Munawar dalam bentuk majelis taklim yang pada saat itu berada di bawah naungan Yayasan Ittihadul Anwar. Adapun pendidikan yang berada di pondok ini pendidikan formal mencakup Raudhatul Atfal, Taman Pendidikan Al-Quran, Madrasah Diniyah, Sekolah Dasar Islam Tapak Sunan, Madrasah Tsanawiyah, dan Madrasah Aliyah. Sementara pendidikan salafiyah mencakup berbasis pada kurikulum pesantren dengan menggunakan kitab-kitab salaf atau kitab kuning. Materi kajiannya mencakup nahwu, sorok, tauhid, akhlak, fikih, hadis, tafsir, dan ilmu-ilmu lainnya. Visi pondok ini adalah memasyarakat, memiliki wawasan ke depan, bersikap agamis, berkemampuan ilmiah diniyah, terampil dan berakhlakul kalimah, serta misi mencetak sumber daya manusia yang berguna bagi seluruh lapisan masyarakat, menciptakan calon agamawan yang berilmu, dan lain-lain. Selanjutnya, Kafilah International Islamic School. Kafilah International Islamic School merupakan pesantren modern dengan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah yang memadukan kurikulum umum dan diniyah serta tahfidz Al-Quran. Nama Kafilah Islamic School awalnya diresmikan pada bulan Januari 2007 sebagai identitas pesantren dengan pimpinan Ustadz Sudarisman Ahmad. Kafilah menjadikan program tahfidz Al-Quran dan bahasa Arab sebagai program unggulan dengan mudir Ustadz Sudarisman Ahmad. Yayasan Kafilah Thayyibah memiliki visi jauh ke depan dalam mengembangkan pendidikannya sehingga nama pesantren Kafilah Islamic School diubah menjadi Kafilah International Islamic School pada tahun 2008 hingga sekarang. Implementasi lingkungan pesantren Kafilah sebagai wujud komitmen perbaikan terus-menerus menjadi program pengembangan utama hingga disertifikasi pada Maret 2009. Penataan organisasi di bawah kepemimpinan Ustadz Sudarisman Ahmad dan Ustadz Arifuddin Zulzadani sebagai manajemen representatif terus dilakukan untuk menemukan pola manajemen yang tepat. Pondok ini memiliki visi jauh ke depan dan terus menyempurnakan kurikulumnya yang nantinya diharapkan alumninya bisa melanjutkan studinya lebih banyak lagi baik di perguruan tinggi dalam negeri maupun luar negeri. Selanjutnya, Pondok Pesantren Putri Al-Kenaniyah. Pondok ini diresmikan pada tanggal 16 Januari 1944 Masehi oleh para alim ulama, diantaranya adalah mantan Presiden RI keempat Bapak Kiai Haji Abdul Rahman Wahid, Kiai Haji Syamsuri Badawi, dan lain-lain, serta beberapa tokoh masyarakat di sekitar Kecamatan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Pondok ini di bawah naungan Yayasan Al-Kenaniyah. Yayasan ini merupakan yayasan yang bergerak di bidang pendidikan dan dakwah Islamiyah. Pondok ini tidak memprioritaskan kuantitas, tetapi lebih menekankan pada kualitas santri. Pondok Pesantren Putri ini secara finansial sangat mandiri. Hal ini terlihat dari segi bentuk sarana dan prasarana yang didanai sendiri oleh usaha pesantren.
Perkembangan pesantren ini menunjukkan laju pertumbuhan yang sangat cepat sekali. Hal ini dapat dilihat dari animo masyarakat sekitar ibu kota untuk memasukkan putrinya dari berbagai lapisan masyarakat ke pondok ini. Pondok ini berupaya membantu masyarakat ekonomi lemah dan anak yatim untuk dapat menikmati dunia pendidikan, khususnya pendidikan agama. Di sektor lain, perkembangan pesantren juga tampak pada sistem penataan pendidikan, administrasi, manajemen, dan lain-lain. 5. Kampus PKP Jakarta Islamic School. PKP adalah lembaga pendidikan Islam yang berkomitmen untuk memberikan pendidikan berkualitas bagi peserta didik yang memiliki potensi dan kecerdasan istimewa. PKP membekali peserta didik dengan berbagai bentuk kecakapan sains, membentuk mereka menjadi pembelajar yang tekun, serta berkepribadian dan berkarakter kebangsaan yang membanggakan. Bagi pondok ini, peserta didik adalah pribadi-pribadi yang unggul dan unik, yang sangat berpotensi untuk dikembangkan agar mampu berkompetisi baik secara nasional maupun internasional. Visi yayasan ini adalah menjadi lembaga pendidikan yang menyiapkan kadar umat dan bangsa yang beriman, berwawasan kebangsaan global yang dilandasi keikhlasan, kesederhanaan, kemandirian, ukhuwah Islamiyah, dan kebebasan dalam bingkai Islam, serta misi mengembangkan pendidikan dan pengajaran yang mengintegrasikan sains religi, sains nasional, dan sains empire, mengembangkan kemampuan tahfidz Al-Quran bahasa Arab dan bahasa Inggris, mengembangkan potensi kepemimpinan santri, kemampuan berpidato, serta membekali wawasan kebangsaan wasatiyah. 4. Pondok Pesantren Al-Hamid. Berdirinya pondok ini dilatar belakangi keinginan seorang ulama karismatik pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Ploso Mojo Kediri, yaitu Gusmik, untuk memiliki pesantren di Jakarta. Keinginan beliau ini disampaikan kepada Haji Hamid, yang merupakan pengagum dan pengikut beliau yang notabene adalah seorang pengusaha swasta di Jakarta. Dengan restu dari Gusmik, Haji Hamid menekadkan diri untuk mewujudkan keinginan guru yang paling dikaguminya tersebut. Demi mewujudkan keinginan Gusmik, Haji Hamid mendirikan sebuah yayasan yang waktu itu diberi nama Yayasan Mantab Sejahtera. Di samping mempersiapkan bangunan fisik, Haji Hamid juga mempersiapkan sumber daya manusia dengan mengirimkan putra-putrinya ke beberapa pondok pesantren ternama. Kemudian dalam pengelolaan dan pengembangannya, pondok ini menginduk dan mendapat pengawasan langsung dari para pengasuh di Pondok Pesantren Al-Falah Kediri tersebut. Setelah putra dan putri beliau pulang dari menimba ilmu di pesantren-pesantren tersebut, akhirnya pada tahun 2002 dibukalah penerimaan santri dan siswa untuk mengikuti kegiatan pendidikan dari mulai tingkat EK, MI, MTS, dan MA Al-Hamid. 3. Pondok Pesantren Tahfidz Sulaimaniyah. Pondok ini merupakan entitas yang berada di bawah naungan United Islamic Culture Center of Indonesia atau Yayasan Pusat Persatuan Kebudayaan Islam di Indonesia. Organisasi sosial Islam ini didirikan oleh para sukarelawan Muslim Indonesia dan Turki yang berpusat di Istanbul, Turki. Tidak hanya di Istanbul, Turki, ribuan cabang pondok pesantren Sulaimaniyah juga tersebar di seluruh wilayah Eropa, Afrika, Amerika, Australia, dan Asia. Di Indonesia sendiri, cabang pondok pesantren Sulaimaniyah telah tersebar di 11 provinsi, 30 kota diantaranya Jakarta, Yogyakarta, Medan, Puncak, Bandung, Surabaya, dan lain-lain. Para santri juga dibekali dengan pendidikan agama, bahasa Arab, dan Turki. Durasi belajarnya antara 2-3 tahun di Indonesia. Bagi santri yang berprestasi akan mendapatkan kesempatan mendapatkan beasiswa belajar di Pondok Pesantren Sulaimaniyah di Istanbul, Turki selama 3 tahun. Rata-rata setiap santri berprestasi yang telah menyelesaikan pendidikannya di Pondok Pesantren Tahfidz Sulaimaniyah Istanbul, Turki akan disebar untuk mengajarkan ilmunya di cabang-cabang Sulaimaniyah di seluruh dunia. 2. Pondok Pesantren Az-Ziyadah. Pesantren Az-Ziyadah dalam perkembangannya berawal dari pengajian sistem halaqah yang berpusat di Masjid Al-Husna pada tahun 1948, yang pada awalnya fokus pengajarannya adalah membaca dan menulis saja, yaitu kegiatan pengajian Al-Quran dan Kitab Kuning secara tradisional dengan sistem bandongan atau weton dan sorogan yang mengkaji tentang ilmu-ilmu agama, yaitu tafsir, hadis fikih, dan bahasa Arab. Hingga pada tahun 1971, ketika gedung madrasah dan bangunan asrama santri berdiri permanen, sistem pendidikannya mulai menggunakan sistem klasikal sehingga jumlah santrinya mencapai 6.600 orang. Mereka itu murid dari tingkat ibtidaiyah sampai aliyah, Yayasan Pondok Pesantren Az-Ziyadah 2013. Adapun pendidikan di pondok ini mencakup MTS, MA, dan Staiza. Adapun fasilitasnya mencakup masjid, asrama santri, kantor asrama pengasuh, dan lain-lain, serta ekstrakurikuler mencakup pembinaan tahfidz dan tanfidz Al-Quran, marawis atau hadroh, kajian kitab kuning, pidato, komputer, bahasa Arab,
bahasa asing, kaligrafi, silat, basket, voli, sepak bola, pengembangan jurnalistik dan publisistik, dan lain-lain. Dan yang pertama, Pondok Pesantren Tahfidz Al-Quran Al-Utsmani. Pondok ini merupakan lembaga pendidikan tahsin dan tanfidz Al-Quran dengan menggunakan metode Utsmani dari Ustadz Effendi Anwar yang mudah dipahami bahkan untuk yang buta huruf Al-Quran sekalipun. Untuk belajar di sini dites terlebih dahulu untuk penempatan levelnya. Semua umur dari remaja, dewasa sampai lansia bisa belajar di sini. Tidak ada batasan umur, untuk kelas anak juga ada dan ada juga PAUD-nya. Di Utsmani sendiri jenjang pendidikannya ada 8 tahap, yaitu level 1, level 2, level 3, level 4, level 5, yaitu level 5 mencakup tahsin 1 penguasai panjang pendek bacaan idgham, hukum tajwid makhraj bacaan di luar kaidah hadis. Talaki 1, yaitu tahsin 2 menguasai panjang pendek bacaan idgham, hukum tajwid makhraj bacaan di luar kaidah, hadis dan syair Imam Ibnu Jazri. Talaki 2, setoran bacaan dan hafalan Quran juz 30, tahfidz setoran bacaan dan hafalan Al-Quran. Pembelajaran didampingi seorang ustadz dan ustadzah yang senantiasa menghandle dan mengoreksi bacaan muridnya dengan metode yang menyenangkan. Ya, itulah beberapa pondok pesantren terbaik Jakarta Timur versi Gumelar Ferdiansyah Pratama. Hakikatnya setiap pondok pesantren itu baik, saya hanya menilai dari segi popularitas, kuantitas santri, manajemen media sosial, dan pencarian terpopuler di internet. Terima kasih yang telah menonton video ini. Like apabila kalian suka, dislike apabila kalian tidak suka, dan share apabila kalian rasa video ini benar-benar bermanfaat. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya di bawah, juga tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Request video apa lagi yang akan saya bahas selanjutnya, silahkan komen di bawah. Dan terima kasih yang telah menonton video ini. See you on the next video.